Jadi yang dilihat oleh si Adam ini, temannya itu sedang menyembelih anaknya sendiri. Bayangin, anaknya sendiri disembelih, dijadiin tumbal untuk kekayaan. Bayangin. Dan ketika Mas Adam ini di luar, dia itu ngelihat ada sosok hitam, bukan genderuwo, sosoknya hitam, lidahnya panjang, terus matanya itu melotot. Semacam kayak leak. Ngerti leak ya? Semelarat-melaratnya diri saya, semiskin-miskinnya hidup saya merasa lebih baik hidup seperti ini daripada saya menukar akidah dan keimanan saya cuma demi harta kekayaan. Miskin bukan pilihan, kaya juga bukan sebuah keberuntungan. Kita bisa mengubah hidup, nasib, dan takdir dengan usaha, ikhtiar, dan doa. Tuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kalong Cerita Setan. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat dan banyak rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya mau membagikan sebuah pengalaman mistis, pengalaman horor yang dialami oleh narasumber. Jadi bagi teman-teman yang mau mengirimkan cerita dan mau dibacakan, bisa melalui DM, Instagram, atau Twitter. Linknya ada di deskripsi. Pada cerita kali ini menceritakan tentang seseorang yang mengantar temannya untuk mencari pesugihan. Dan yang paling mengejutkan, tumbal dari pesugihan itu adalah anaknya sendiri. Jadi bagaimana kisahnya? Mari kita simak. Namanya Mas Adam. Kejadian ini berawal di tahun 2015 yang lalu. Mas Adam ini punya teman, dan temannya ini meminta bantuan atau meminta tolong kepada Mas Adam untuk mengantarnya ke suatu tempat di pedalaman. Karena menurut temannya ini hanya Mas Adam yang tahu jalannya. Setelah jauh-jauh datang ke rumahnya Mas Adam, dan mereka setelah berbasa-basi menanyakan kabar dan lain sebagainya, si teman Mas Adam ini langsung ngomong ke intinya. Yang intinya, Dam, tolong saya antar ke tempat sana, di pedalaman sana, dan tempat itu hanya kamu yang tahu. Awalnya Mas Adam ini menolak karena dia tahu tempat yang akan mereka tuju itu adalah tempat semacam dukun lah. Awalnya si Adam ini menolak dengan alasan jalannya terlalu jauh, medannya terlalu susah, dan mereka sebelum sampai ke rumah si dukun itu, mereka harus jalan kaki. Tapi karena si teman Mas Adam ini masih kekeh, tetap memaksa si Adam untuk meminta untuk ngantar ke sana. Ya mau gak mau si Adam ini mengiyakan. Intinya setelah berdebat kesana kemari, Adam ini setuju mau mengantar. Singkatnya, sekitar jam 8 malam mereka berangkat. Jam 8 malam mereka berangkat, sekitar 6 jam perjalanan. Sekitar jam 2 dini hari mereka berhenti sejenak untuk istirahat, tidur sebentar, dan mereka melanjutkan sekitar jam 4 pagi. Jam 4 pagi mereka lanjut sampai ke lokasi, maksudnya ke lokasi sebelum sampai rumah itu sekitar jam 11 siang. Dan setelah itu mereka harus jalan kaki nyusurin hutan sekitar 1 jam. Jadi
Pemukimannya itu setelah melewati hutan baru ada pemukiman. Cuman menurut Mas Adam, pemukimannya itu nggak padat ya. Jadi istilah kata kayak kaplingan rumah yang ada beberapa aja. Cuman di sana bangunan-bangunannya masih asri, suasananya masih asri, bangunannya masih ya kental banget dengan Jawanya. Setelah mereka jalan sejam dan mereka sampai ke lokasi, dan karena Mas Adam ini udah hafal dengan rumahnya, jadi nggak perlu repot-repot untuk nanya ke warga sekitar. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah si dukun itu. Di sana teman Mas Agung langsung menjelaskan maksud dan tujuannya. Dan setelah teman Mas Agung ini menyetujui semua syarat-syaratnya, dimulailah ritual malamnya. Jadi setelah teman Mas Adam ini menyetujui semua syaratnya, malamnya dimulai ritualnya. Dan sebelum melakukan ritual, di situ ada penjamuan. Ada beberapa lauk, dan intinya di situ ada penjamuan banyak, lauknya banyak. Cuman si Mas Adam ini nggak mau makan. Tapi ketika Mas Adam melihat temannya ini makan, dia itu malah merasa jijik dan ingin mual. Dan ini yang bikin mengejutkan. Apa yang dilihat Mas Adam ketika temannya ini makan? Di situ kan kebetulan ada lontong, ada opor, ada teri, ada tahu tempe dan lain sebagainya. Dan ketika temannya Mas Adam ini buka nasi lontongnya, itu yang dilihat Mas Adam bukan nasi, tapi semacam kayak daging yang udah busuk, udah ngeluarin kayak belatung-belatungnya gitu. Dan lauk pauknya itu kayak opor, teri, tempe dan lain sebagainya itu tuh semua bukan itu yang dilihat Mas Adam tuh bukan itu, tapi semuanya kayak barang-barang menjijikan semua. Itu yang membuat Mas Adam tuh ingin mual dan muntah. Akhirnya si temennya ini yang masih enak makan, Mas Adam keluar. Dia memuntahkan semua isi dalam perutnya. Walaupun selama di situ Mas Adam itu emang gak mau makan ya. Dia sengaja gak mau makan suguhan yang disuguhin sama si dukun. Ya yang ditakutkan yang itu tadi. Dan ketika Mas Adam ini di luar, dia itu ngelihat ada sosok hitam, bukan genderuwo, sosoknya hitam, lidahnya panjang, terus matanya itu melotot. Semacam kayak leak. Ngerti leak ya? Tapi di situ Mas Adam nggak mau menanggepin, nggak mau gubris. Dia mengabaikan hal itu. Sampai akhirnya setelah penjamuan itu selesai, teman Mas Adam ini keluar. Di luar rumah dimulai ritualnya. Dan di sini adalah puncaknya. Puncak dari ritual itu. Jadi ketika teman Mas Adam ini disuruh untuk menyembelih monyet, itu adalah ritual wajib ya. Menurut si dukun itu adalah ritual wajib. Pas temennya menyembelih monyet, itu yang dilihat Mas Adam bukan monyet, tapi anaknya temennya itu. Jadi yang dilihat oleh si Adam ini, temennya itu sedang menyembelih anaknya sendiri. Bayangin, anaknya sendiri disembelih, dijadiin tumbal untuk kekayaan. Bayangin. Dan ketika temennya ini menyembelih, otomatis si monyet itu kan menjerit, meronta-ronta ya. Jadi yang dilihat Mas Adam itu, anaknya si temennya itu menjerit, meronta-ronta, meminta tolong, memanggil bapaknya, meminta tolong. Bener-bener gila.
benar-benar di luar akal sehat. Dan setelah ritual itu selesai, yang kalian bayangkan, yang saya bayangkan, ketika monyet itu udah terbelah dua, kepalanya udah terbelah dari badannya, otomatis yang dilihat Mas Adam apa? Anaknya, si temennya sama kepalanya ditenteng, dimasukin ke dalam baskom yang isinya itu air mendidih. Di situ Mas Adam udah kalut, dia khawatir, dia panik, dia cemas. Dia khawatirnya dengan anaknya sendiri yang di rumah. Khawatir, cemas, dan panik dengan anaknya sendiri yang di rumah. Dan selama proses ritual itu udah selesai, itu kan kebetulan malam hari ya. Jadi mereka harus bermalam di situ. Bermalam di rumahnya si dukun. Dan ketika malamnya itu, si Adam ini selalu mendengar jeritan, tangisan dari seorang anak. Jadi Mas Adam ini masih kebayang-bayang apa yang dilakukan oleh temannya tadi. Dan singkat cerita, pagi harinya mereka langsung balik. Mereka balik ke tempat parkiran mobilnya yang diparkir di tempat lain. Setelah mereka sampai di parkiran, dia langsung pulang. Mereka langsung pulang nganter temannya tadi ke arah Bekasi. Sesampainya mereka di sana, di rumah temannya itu, mereka terkejut. Mas Adam terkejut, temannya juga terkejut. Karena pas mereka sampai di rumahnya itu udah ramai orang ngumpul. Orang ramai ngumpul dengan wajah-wajah panik. Kayak kehilangan sesuatu lah. Dan ketika si Adam dan temannya Adam ini keluar untuk mengecek ke dalam rumah, si Adam ini terkejut apa yang dia lihat. Karena kata salah seorang warga yang ada di sana, anaknya teman si Adam ini meninggal secara mendadak. Dan itu Mas Adam tahu penyebabnya. Mas Adam tahu penyebabnya kenapa anak dari temannya itu meninggal secara mendadak. Yaitu karena ulah bapaknya sendiri. Setelah itu, si temennya si Mas Adam ini menggendong anaknya sambil nangis. Gendong anaknya. Jadi apa yang dilihat si Adam itu, si Adam sampai batin. Yang lu gendong itu bukan anakmu, tapi monyet. Intinya dari cerita ini tuh bikin ngeri ya. Ngeri, kejam, yang dari intinya kondisi manusia ketika sedang di level paling rendah dan dia dihadapkan oleh sebuah jalan pintas untuk mencari kekayaan. Bagi orang-orang yang imannya lemah, mungkin akan tertarik untuk melakukan. Hanya saja mereka tidak akan tahu resikonya. Seperti apa yang dibilang Mas Adam kemarin. Semelarat-melaratnya diri saya, semiskin-miskinnya hidup saya merasa lebih baik hidup seperti ini daripada saya menukar akidah dan keimanan saya cuma demi harta kekayaan. Miskin bukan pilihan, kaya juga bukan sebuah keberuntungan. Kita bisa mengubah hidup, nasib, dan takdir dengan usaha, ikhtiar, dan doa. Tuhan tidak akan pernah memberikan hal yang mudah untuk kita. Tuhan senantiasa selalu memberikan hal yang susah untuk kita agar kita mau berpikir dan berusaha.
dan berdoa memohon kepadanya dalam tawakalnya diri kita. Begitulah apa yang dikatakan oleh Mas Adam. Jadi dari kisah ini, semoga teman-teman semua yang sedang menonton tayangan ini bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh teman Mas Adam ini. Jadi saya Kalong undur diri. Semoga cerita ini bisa memberikan sebuah pelajaran yang berharga. Jangan lupa untuk dukung terus dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya Kalong undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.